Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Putri Zahra. Di video ini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 5 di bab 7. Buatlah program untuk mengelola data transaksi pembelian buku dengan menggunakan Struct untuk menyimpan data transaksi berikut: ID transaksi, nama pembeli, judul buku, jumlah beli, harga satuan, total harga fitur yang harus dibuat. Total harga. Lalu fitur yang harus dibuat, yang pertama, user menginput jumlah transaksi sebanyak N maksimal 100. Program menghitung total harga sama dengan jumlah beli dikali harga satuan untuk setiap transaksi. Terus tampilkan semua data transaksi dengan total harga tertinggi, lalu rata-rata total harga seluruh transaksi. Dan tambahkan fitur menampilkan semua transaksi dengan total harga di atas rata-rata. Lalu untuk deskripsi programnya, dimulai dengan program mendeklarasikan struktur transaksi yang berisi data seperti ID transaksi, nama pembeli, judul buku, jumlah beli, harga satuan, dan total harga. Selanjutnya, program meminta jumlah transaksi yang akan diinput. Kemudian, menggunakan perulangan untuk memasukkan data setiap transaksi sekaligus menghitung total harga, yaitu jumlah dikali harga. Lalu menjumlahkan seluruh total untuk mencari rata-rata, serta menentukan transaksi dengan total tertinggi. Setelah semua data dimasukkan, program menghitung nilai rata-rata transaksi, lalu menampilkan seluruh detail transaksi yang telah diinput. Terakhir, program menampilkan transaksi dengan nilai tertinggi, rata-rata transaksi, serta daftar transaksi yang memiliki total di atas rata-rata. Lalu ini untuk flowchartnya. Dimulai dengan start, lalu menginput nilai N, lalu melakukan perulangan for I sama dengan 0 sampai I min N. Lalu jika perulangan for itu tadi kondisinya benar, maka pengguna akan disuruh menginput ID, nama, buku, jumlah, dan harga. Lalu melakukan proses total sama dengan jumlah dikali harga, dan rata sama dengan rata ditambah dengan total. Lalu melakukan pengecekan kondisi if, jika total lebih dari maksimal, lebih dari indeks T maksimal total, maka dia akan melakukan proses maksimal sama dengan I. Tapi jika salah, ya dia akan langsung ke I++, I ditambah dengan 1. Tapi yang benar tadi juga ke I sama I ditambah dengan 1. Lalu dia akan melakukan proses perulangan ini sampai kondisinya salah. Jika kondisinya salah, maka dia akan melakukan proses rata sama dengan rata dibagi dengan N. Lalu melakukan perulangan for untuk kondisi inisialisasi I sama dengan 0 sampai I min N. Lalu jika iya, maka dia akan menampilkan ke outputnya ID, nama, buku, jumlah, harga, dan total. Lalu I akan ditambah dengan 1, dan perulangan itu akan terus berulang sampai kondisinya salah. Jika kondisinya salah, maka dia akan melakukan output ID, terus nama, buku, total, dan rata. Terus dia akan melakukan perulangan for lagi untuk buku-buku yang di atas rata-rata. Nah, itu melakukan perulangan for-nya dengan inisialisasi I sama dengan 0 sampai kondisinya itu I min N. Lalu jika benar, dia akan melakukan kondisi if. Jika total itu lebih dari rata, maka dia akan menampilkan ke outputnya itu ID dari yang si total lebih dari rata itu ID-nya, namanya, dan buku, terus totalnya juga. Terus dia akan melakukan I++, I ditambah dengan 1, dan dia akan melakukan perulangan itu. Begitu. Terus jika kondisi if tadi salah, maka dia juga akan melakukan perulangan, dan jika dia akan melakukan perulangan. Nah, terus jika perulangan tadi salah, maka programnya akan berakhir. Nah, lanjut ke pseudocode-nya.
itu ini untuk yang struct-nya itu ada type, ini nama struct-nya yaitu transaksi, lalu record, terus ada variabel nama itu tipe data string, buku juga string, ID itu stranger, ID itu integer, jumlah itu integer, terus harga integer, lalu total juga integer. Nah, lanjut transaksi tadi kita inisialisasi dengan T. Lalu si array T ini itu berindeks 100. Nah, ini variabel n, i, dan max itu bertipe data integer, terus rata itu bertipe data integer. Nah, begin ini untuk memulainya. Awalnya itu menginput variabel n, lalu maksimum. Ini maksnya itu menyimpan 0, terus rata menyimpan 0, terus ini untuk perulangan for-nya i menyimpan 0 sampai n-1, terus dia akan melakukan menginput ID, nama, buku, jumlah, dan harga. Lalu melakukan proses total itu menyimpan jumlah dikali harga, lalu untuk rata itu menyimpan rata ditambah dengan total. Terus dia melakukan kondisi if jika total lebih dari max yang total ini, maka max menyimpan i. Terus ini and if, lalu and for, lalu rata itu menyimpan rata dibagi dengan n. Nah, lalu write menampilkan ke outputnya itu detail transaksi. Lalu melakukan perulangan for lagi, itu menyimpan 0 sampai kondisinya n-1. Lalu dia akan menampilkan ID, nama, buku, jumlah, harga, dan total. Lalu dia juga akan menampilkan write, ID, nama, buku, dan total ini. Lalu menampilkan juga write, rata, isi dari variabel rata itu. Terus lalu melakukan perulangan for ini lagi, i menyimpan 0 terus sampai kondisinya n-1, lalu mengecek if jika total ini lebih dari rata, maka dia akan menampilkan ke outputnya itu si ID, terus nama, buku, dan total. Lalu and if, and for, dan end programnya. Lanjut ke program C++ nya. Hashtag include IOStream itu biasanya digunakan untuk bisa menggunakan cout, in, dan nlan. Lalu using namespace std agar penggunaan standar itu lebih sederhana. Lalu untuk ini struct-nya itu dengan namanya itu transaksi. Lalu ada variabel nama, buku itu tipe datanya string. Lalu untuk ID, jumlah, harga, total itu tipe datanya integer. Nah, lanjut ke fungsi utamanya, ke in main. Ini ada transaksi, itu si struct-nya, lalu t, terus indeksnya itu 100. Lalu ini untuk variabelnya itu ada n, i, dan max. Dengan maxnya itu menyimpan 0, terus float itu rata menyimpannya 0. Terus si out menampilkan ke outputnya, lalu itu diinput ke variabel n. Lalu melakukan perulangan for ini untuk selalu memunculkan data ini jika dia itu lebih dari 1. Nah, maka ini tuh menginisialisasikannya itu dengan 0 dulu, terus kondisinya itu i kurang dari n, terus untuk perubahannya itu i ditambah dengan 1. Nah, ini seperti yang di pseudocode dan flowchart tadi, dia menampilkan ke outputnya itu kayak yang dalam tanda petik ini, lalu dimasukkan oleh pengguna si informasinya tadi itu, dan itu akan terinput ke variabel-variabel yang ada di sini, misal kayak ID, nama, buku, jumlah, dan harga. Lalu dia akan melakukan proses total itu sama dengan jumlah dikali dengan harga. Lalu variabel rata ini itu menyimpan hasil dari isi dari variabel rata ditambah dengan total. Nah, lalu ada kondisi if jika total itu lebih dari total, yang maxnya itu tadi dengan parameter yang max itu indeks max, maka max itu sama dengan i. Nah, lalu kalau misalnya for ini tidak memenuhi lagi kondisinya, maka dia akan melakukan proses rata sama dengan rata dibagi dengan nilai n. Lalu dia akan menampilkan ke outputnya detail transaksi. Nah, ini akan menampilkan
hmm, apa namanya, yang udah dimasukkan tadi terlebih dahulu, terus dia akan memasukkan yang sudah jumlahkan dan sudah diproses menggunakan for ini. Menggunakan si for ini itu dengan inisialisasi i sama dengan 0, lalu kondisinya itu i kurang dari n dengan perubahan i plus 1. Itu sama seperti tadi, tapi bedanya ini ada totalnya aja. Jadi ini tuh ada ID, terus nama, buku, jumlah, dan harga, lalu totalnya ditambahkan di sini. Nah, lalu setelah itu jika kondisinya tidak terpenuhi lagi, maka dia akan menampilkan di outputnya itu tertinggi. Nah, ini kayak menampilkan hasil dari proses ini itu kayak yang tertinggi itu ID-nya berapa, terus dia namanya siapa, terus bukunya apa, totalnya berapa gitu. Nah, lalu si out lagi rata-ratanya, terus menampilkan si rata-rata. Terus ini untuk perulangannya, ini untuk perulangan yang totalnya itu lebih dari rata-rata. Nah, jadi dia akan terus berulang gitu. Nah, itu inisialisasi dengan i sama dengan 0. Terus kondisinya i kurang dari n. Terus itu untuk kayak jika total itu lebih dari rata, maka akan menampilkan ke outputnya itu transaksi di atas rata-rata titik 2, lalu menampilkan isi dari variabel ID, terus nama, terus buku, dan totalnya. Terus jika kondisi tidak terpenuhi lagi, maka program akan berakhir. Nah, ini untuk outputnya. Jumlah transaksinya misal 3 bagi transaksinya. Nah, pembelinya di bukunya laut bercerita. Nah, oh kelebihan deh kayaknya nama itunya. Udah, transaksinya 3. Jika nama bukunya laut aja, jumlah belinya 2 lah. Harga satuannya 95.000 nih misalnya. Terus lanjut, nama pembelinya Junkyo, judul bukunya bercerita. Nah, jumlah belinya 1, harganya 125. Terus satu lagi siapa ya namanya, Jong, ya kelebihan nulis baik banyak. Bentar ya itu 2 aja lah transaksinya. Jumlah belinya 125.000. Nah, ini ada detail transaksi. Sebenarnya ini kayak agak ruwet, agak kayak berantakan gitu. Bukan berantakan sih, kayak lebih nggak enak dilihat gitu karena nggak ada kayak pemisahnya gitu kan. Tapi ya udahlah. Nah, ini untuk detail transaksinya itu ada kayak dia akan mengulang kembali apa yang udah kita input, kayak ID, nama pembeli, judul, terus jumlah beli, ini harga satuan, terus ini untuk total transaksi yang pertama tadi yang Lika ini. Lalu untuk yang kedua itu ini Junkyu, ID-nya, terus nama, terus judulnya cerita, terus jumlah belinya 125.000, terus totalnya 125.000. Terus untuk yang tertinggi tadi, pembelian yang tertinggi tadi, ini ada ID dia, terus nama, terus buku, dan harganya. Terus untuk rata-ratanya itu berarti rata-rata dari pembelian yang ini.
Nah, terus untuk transaksi yang di atas rata-rata berarti si Lika ini. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan lampiran soal nomor 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.